Halo semuanya, saya Farah. Beberapa bulan lalu saya sempat mengikuti syuting variety show atau program TV di Korea Selatan dari produksinya SBS, Seoul Broadcasting System, yang acaranya ditayangkan di Indonesia. Nah, saya mau ceritain tentang perlakuan dan sikap toleransi di warga Korea Selatan, dan juga khususnya orang-orang dari SBS itu sendiri sih yang banyak berinteraksi kan dengan saya, yang paling sering saya lihat. Jadi di sana saya itu 1 bulan 2 minggu karantina di fasilitas pemerintah. Terus abis itu 10 hari waktu syuting, dan sisanya buat ngecekin data dan lain-lain kayak gitu. Waktu dimulai dari karantina itu wajib kan, karena di Korea nggak bisa sembarangan orang masuk Korea sekarang. Kalau misalnya mau masuk ke sana, kalau warga lokal atau yang udah punya kewarganegaraan di Korea, dia bisa karantina mandiri dengan surat dan pengawasan dari petugas medis setiap beberapa hari sekali. Tapi kalau misalnya orang yang bukan warga negara Korea harus dan wajib karantina di fasilitas pemerintah selama 14 hari, dan tiap harinya kita dicek kayak gimana keadaan fisiknya gitu. Terus di sana juga disediain pilihan makanan. Pilihan makanannya macam-macam, ada makanan Asia, Western, sama makanan halal, yang makanan Korea tapi halal gitu. Jadi emang disediain buat semua orang yang mau masuk Korea gitu, terserah orangnya mau minta apa. Kebetulan karena saya harus makan yang beneran terjamin halal, jadi saya pilihnya halal gitu. Dan di sana beneran dikasih, lebih seringnya makan sayur kayak gitu, tapi ada juga sih dikasih ayam sama bebek tuh. Terus waktu pertama kali ketemu sama orang SBS, kita meeting kan sebelum syuting. Terus habis itu mereka nanya, kamu gimana makannya, kamu harus makan yang semuanya halal banget ya, atau yang penting nggak babi? Terus aku bilang, kalau saya harus yang halal banget, jadi harus benar-benar tahu kalau daging itu halal atau enggak, harus dipastikan gitu. Tapi bukan yang penting gak babi. Kalau teman-teman saya kan yang muslim yang ikut ke Korea, ada yang penting gak babi aja, jadi mereka masih makan daging, masih makan ayam dan lain-lain kayak gitu, yang mereka nggak pastiin tuh halal atau enggak. Sementara kan kriteria halal itu kan sebenarnya bukan yang penting makanannya, binatang yang diperbolehkan, tapi kan kalau di negara minoritas kita mesti ngecek, benar-benar ngecek itu dagingnya halal atau enggak kayak gitu. Fikirnya kan kayak gitu. Kalau misalnya di negara minoritas kan kita bisa langsung makan aja, ini udah kira-kira udah halal lah, pasti kita udah yakin aja ini halal kalau makan daging di negara minoritas Islam. Tapi kalau di negara minoritas kita mesti mastiin banget, jadi makanya nggak bisa asal makan gitu. Jadi aku bilang aku mesti makan yang halal, yang emang udah restorannya halal, atau enggak ya udah aku nggak makan daging sama sekali gitu. Aku bilang ke SBS-nya kayak gitu. Terus abis itu mereka langsung kukirain mereka kayak akan
aduh repot banget ya orang ini, mana cuman dia satu-satunya yang makannya harus kayak gitu, sedangkan yang lain kan enggak ya. Terus aku kira udah deh, aku kan pikirnya karena nggak pengen ngerepotin orang lain, jadinya selalu bawa abon, bawa makanan-makanan yang bisa dimakan instan, langsung saya tinggal beli nasi aja kayak gitu, atau makan apa aja lah gampang gitu, makan nasi pakai sayur atau pakai apa juga bisa gitu. Terus ternyata si SBS pas dia makan siang, mereka tuh bener-bener nyari sebelumnya restoran yang banyak menu yang saya bisa makan gitu ya. Mereka kirain dapetnya restoran Asia gitu, dan itu banyak ada seafood, ada macam-macam yang saya bisa makan gitu. Akhirnya kita makan di situ. Terus pas makan dia lihat, produsernya lihat saya makannya habis, terus langsung bilang, wah kamu makannya lahap ya, saya seneng banget. Kamu di sini harus makan dengan baik, kamu harus sehat gitu dibilangnya. Terus pokoknya kamu harus enak juga makannya gitu. Terus pas itu saya benar-benar lega gitu, kayak padahal kan yang di sana yang makannya kriterianya sangat spesifik kayak gitu cuman aku seorang doang. Jadi akhirnya semua orang tuh nyari yang aku juga bisa makan enak bareng mereka gitu, kayak gitu. Terus sampai pas waktu itu ada makan, ketemu sama CEO, makan sama CEO nya si SBS. Terus habis itu yang ada 2 kali, yang pertama sama kru dari Indonesia aja, yang kedua pas rap party, jadi selesai syuting gitu. Itu CEO nya bener-bener nyari, yang pertama dia nyarinya akhirnya di restoran India gitu yang halal. Terus abis itu yang kedua dia nggak di restoran halal sebenarnya, tapi dia request khusus ke chefnya makanan yang bisa saya makan gitu. Dia bilang, terus aku bilang aku nggak mau ngerepotin, aku tuh bisa makan di mana aja, aku bilang gitu. Aku bisa makan apa aja, dan aku juga bisa tinggal pesen nasi, terus aku makan pakai lauk yang aku bawa kayak gitu. Cuman terus dia bilang nggak mau, aku maunya semua orang makan yang sama, kamu juga makan yang enak, yang sama kayak kita kayak gitu. Jadi aku akan cariin pasti restorannya yang enak dan yang bisa kamu makan gitu makanannya, dia bilang gitu. Terus ya gitu, akhirnya ya pokoknya setiap syuting pun produsernya selalu nyari restoran yang aku bisa makan. Terus dia bilang setiap aku bisa makan makanan terus aku suka, terus dia bilang kamu suka itu ya, oke, kalau kamu suka itu aku akan ingat, kita bisa makan itu lagi nanti, kayak gitu. Jadi bener-bener diperhatiin banget. Kalau misalnya sholat juga, itu juga kita dibolehin sholat pas lagi syuting. Kita tinggal minta izin, boleh nggak ya sholat di sini gitu, boleh gitu, ya udah kita tinggal sholat kayak gitu. Terus juga mereka juga nggak memperlakuin, kayak aku juga pakai kerudung sendiri di sana. Selalu ada sih talentnya satu orang pakai kerudung, mereka biasa aja gitu sama orang berkerudung tuh, nggak yang kayak aneh gitu. Kalau misalnya yang sering juga dengar di medsos apa kan, ada yang bilang orang Korea tuh agak suka ngeliatin orang asing tuh aneh gitu. Emang sih suka denger juga cerita-cerita kayak gitu, cerita-cerita yang nganggep orang Korea tuh nganggep kayak orang asing tuh aneh dan kayak diperlakukan beda kayak gitu. Pernah dengar sih dari teman-teman sendiri yang tinggal di sana, juga pernah dengar kayak mereka kalau misalnya ngomong, kalau mereka lewat terus bilang ih wegukin artinya orang asing kayak gitu. Yang kayak gitu juga ada sih, kayak
ya karena orang asing, mereka jarang, misalnya orang itu jarang ngeliat, jadinya diperhatiin pastilah kalau orang asing gitu. Kalau kemarin sih nggak ada sih orang yang bisik-bisik atau apa gitu, nggak. Mereka menghormati orang asing. Ya mungkin ada sih orang-orang yang, adalah orang-orang kan macam-macam, pasti ada juga ya, kayak di Indonesia juga ada orang-orang yang toleran, ada juga orang-orang yang nggak bisa nerima macam-macam hal yang beda gitu. Waktu di Nami Island sempet kesesat dari teman-teman yang lagi syuting, karena kan pergerakannya cepet banget pas syuting. Saya cuman ke toilet sebentar terus kepisah. Habis itu nggak ada, saya nggak punya internet kayak gitu. Akhirnya nyari-nyari ketemu sama orang, bapak-bapak, terus saya minta tolong tethering pertama kali, boleh minta tethering. Terus saya bilang iya saya kesesat gini-gini, dijelasin. Akhirnya dianterin sama dia ke tempat informasi. Terus abis itu dianterin sampai ketemu temen-temen gitu. Dia itu ternyata guru SMA gitu, dan baik banget pokoknya. Kayak gitu sih pokoknya ya emang setiap orang ya pasti punya nilai dasar moral masing-masing gitu kalau emang dia beragama dengan baik. Ya di Indonesia ini saya lihat sih menghargai, hanya berubah pada oknum ya. Sebenarnya banyak orang-orang benar di Indonesia ini. Ya hanya kalau dilihat dari seluruh provinsi, hanya beberapa provinsi aja. Pada dasarnya semua menghargai, ya. Apalagi sadar bahwa kita berdiri atas dasar kebinekaan ya. Muslim Indonesia, Muslim yang saling toleransi, saling menghargai. Ya karena ada aja unsur-unsur lain yang mungkin yang Muslim yang aneh lah. Mungkin kalau di kami itu Kristen lah, radikal. Sebenarnya Muslim yang sebenarnya di Indonesia ini ya Muslim yang sangat menghargai perbedaan. Saya sendiri sebagai orang minoritas, seandainya di sini saya merasa nyaman. Selama Indonesia ini masih menglandaskan kepada asal usul kita, dasar kita, saya kira kita aman. Tapi kalau kita ingin dirusak oleh budaya asing, ingin membawa Suriah ke sini, ya kita bisa hancur-hancuran, negara ini bisa bubar jalan, bisa satu sama lain. Bali akan merdeka, NTB akan merdeka, Papua akan merdeka, Sumatera Utara juga bisa merdeka, Ambon akan merdeka. Tapi ya saya yakin Muslim ini pemersatu lah. Kita kembali kepada sejarah bangsa ini, Muslim yang ada di Indonesia ini sangat toleran. Itu aja, oknum aja tuh, itu saya nyaman di Indonesia ini. Di Kristen ya, atau di
intinya sih sebenarnya harusnya semakin orang semakin globalisasi itu semakin jadi luas, harusnya orang jadi lebih berpikiran maju gitu, lebih terbuka pikirannya karena globalisasi ini orang kan jadi lebih banyak lihat macam-macam. Oh, dunia ini tuh luas banget ya, dunia ini tuh orangnya emang benar-benar macam-macam ya. Jadi konsep relativitas itu jadinya lebih masuk gitu di pikirannya, harusnya sih kayak gitu.